Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ruru di channel Bangsal Studio Misteri. Semoga malam ini teman-teman dalam keadaan sehat, tanpa kurang suatu apapun, dan selalu diberikan perlindungan, diberikan kesehatan, dan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini saya akan membacakan lagi sebuah kisah misteri yang mungkin bisa menghibur kalian semua. Seperti biasanya, sebelum saya bercerita, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi, agar nanti kalian bisa mendapatkan pemberitahuan dari video-video kisah misteri yang lain. Oke, langsung aja, nggak perlu lama-lama. Inilah ceritanya. Cerita yang saya bacakan kali ini sudah banyak terjadi di kalangan masyarakat. Dan cerita yang saya bacakan ini adalah pengalaman dari salah satu orang yang tidak mau disebutkan namanya. Oke, kita mulai aja. Waktu itu, beberapa ibu-ibu yang sedang memilih ikan dari pedagang ikan keliling rupanya sedang asyik menggunjing dengan raut wajah serta tatapan yang sepertinya tidak suka pada sebuah keluarga yang sedang mereka bicarakan. Suaminya gak kerja, tapi beli ikan, ayam tiap hari lagi, ujar salah satu ibu-ibu yang memakai daster berlengan panjang. Iya bu, mending kalau anaknya hidup. Nah ini mati terus. Saya curiga, jangan-jangan pesugihan. Anaknya jajakan tumbal bu, sahut ibu-ibu yang memakai perhiasan paling besar di antara ibu-ibu lainnya. Si ibu-ibu tukang sayur cuma bisa menghela nafas panjang saat mendengar para pembelinya malah asyik menggibah. Terlihat seorang wanita yang tengah hamil tua berjalan ke arah si tukang sayur. Wajahnya teduh dan penuh keramah tamahan. Saya beli ayamnya yang ini aja bu, sama sop-sopan dan kentang 3 buah. Jadinya berapa ya? Kata si wanita hamil itu. Kalau ayamnya yang ini kena 3 kilo bu, sekilonya 50.000, besar soalnya. Jadi tambah ini sama ini semuanya 167.000 bu. Lalu si wanita langsung mengeluarkan dompetnya yang di dalamnya banyak berisi uang ratusan ribu. Ini bu, kembaliannya ambil aja, kata si wanita sembari tersenyum. Iya bu, ambil aja. Untung itu dikasih kembalian. Kalau sama kami kan sering ditawar. Maklumlah, suami kami ini kan susah. Kerja keras banting tulang, bukan yang guyang. Malah tambah susah, ujar salah satu ibu-ibu di sana. Dengan nada menyinggung yang ditujukan untuk ibu-ibu itu. Tapi si wanita hamil tetap tersenyum. Dengan sangat sopan, ia meninggalkan tukang sayur dan ibu-ibu yang masih berkata-kata kasar serta menyinggung yang ditujukan pada dirinya. Tuh kan ibu-ibu, apa saya bilang, pesugihan itu pasti, ujar-ujar ibu setelah si wanita yang tengah hamil itu pergi. Sudah bu, jadi gak ini beli sayurnya? Saya mau lanjut ke seberang lagi, mau jualan keliling, ujar si tukang sayur. Ini saya beli tempe saja.
Keluarga yang sering dibicarakan oleh ibu-ibu itu adalah keluarga Inas dan Yumi. Mereka sudah lumayan lama berumah tangga. Hanya saja memang anak mereka selalu meninggal. Kalau tidak keguguran, ya meninggal di dalam kandungan atau meninggal setelah beberapa saat dilahirkan. Inas selaku kepala keluarga memanglah tidak memiliki pekerjaan tetap. Ia kebanyakan menghabiskan waktu di dalam rumah atau jalan-jalan dengan istrinya. Dilihat dari sudut pandang warga, terutama ibu-ibu, kelihatannya aktivitas yang dilakukan oleh pasangan Inas dan Yumi sangatlah membosankan. Yumi pun tak pernah ikut kumpul-kumpul dengan ibu-ibu di kampung, karena ibu-ibu di sana bersikap sangat tidak baik dengannya, begitu juga dengan suaminya. Namun saat banjir besar yang menenggelamkan sebagian rumah warga dan saat musibah-musibah lain terjadi, keluarga Inaslah yang paling pertama memberikan bantuan seperti sembako dan makanan lainnya. Tetapi kebaikan mereka itu tidaklah cukup untuk menghilangkan semua dugaan yang mengatakan mereka melakukan pesugihan. Suatu hari di kampung seberang diadakan sebuah acara pernikahan antara seorang kakek tua dan seorang gadis muda berusia 25 tahunan yang berasal dari kota. Beberapa kampung termasuk yang ditinggali oleh pasangan Inas dan Yumi heboh dan membicarakan pernikahan kakek tersebut. Bahkan ada yang dengan tega berkata seperti ini pada si wanita yang menjadi istri kakek tersebut. "Ah, palingan mengharapkan harta orang tua itu kan? Jujur aja, mana ada wanita cantik muda seperti kamu ini mau menikah dengan laki-laki tua renta macam itu, kalau bukan untuk hartanya." Omongan orang-orang seperti itu tidak hanya berasal dari desa kakek itu berasal, tapi juga dari desa-desa lain yang tahu tentang pernikahan tersebut. Malah parahnya, banyak yang menyerang si wanita itu saat bertemu di pasar ataupun di jalan. Dan tidak sedikit yang mendoakan si wanita itu dengan doa yang macam-macam. Hingga suatu hari terdengar kabar kalau kakek itu meninggal. Dan bukannya prihatin atau belasungkawa, orang-orang yang tidak suka malah dengan tega menyebar gosip yang tidak-tidak tentang kematian si kakek. Hingga seminggu selepas itu, si wanita ditemukan tewas gantung diri di dalam rumah oleh anak sambungnya. Saat kabar kematian itu menyebar, orang-orang yang dulu mengata-katai si wanita bukannya sadar, malah mengatakan, "Untung dia mati. Coba kalau tidak, habis harta kalian itu," tanpa rasa bersalah sedikit pun. Cerita kembali berfokus pada keluarga Inas, yang pada malam itu istrinya akan segera melahirkan. Dan Inas mau tak mau harus meninggalkan istrinya sendirian untuk memanggil bidan. Bidan itu kebetulan tinggal di ujung desa, cukup jauh jaraknya dari rumah mereka. "Aku panggil bidan sebentar ya, kamu tunggu di sini, tunggu di rumah," ujar Inas seraya mengambil senter dari dalam lemari. Setelah suaminya pergi, perut Yumi semakin bertambah sakit. Beberapa kali ia mencoba mengejan sendiri, namun ia tenaganya tak cukup kuat tanpa dorongan dari sang bidan. Tiba-tiba pintu kamarnya terbuka. Terlihat seorang wanita berpakaian hitam masuk ke dalam. Yumi tak menaruh curiga sedikit pun pada orang tersebut. Kemudian si wanita misterius yang dikira adalah bidan itu mengelus-elus perutnya dari atas sampai ke bawah. Dan setelah itu ia mulai menyuruh Yumi untuk mengejan secara kuat-kuat. Namun karena tenaga Yumi yang sudah hampir habis, membuatnya tak sanggup lagi untuk mengejan. Akhirnya orang tersebut memasukkan kepalanya ke dalam tudung yang menutupi bagian pinggang ke bawah milik Yumi. Terasa sekali kuku orang itu sangat panjang dan sakit ketika memasukkan jari-jarinya untuk mengecek bayinya. "Aduh, sakit, jangan, aduh," rintih Yuni. Namun orang itu sepertinya tak mempedulikan rintihan Yumi.
Ia tetap asik mengorek-ngorek si bayi yang masih berada di dalam perut. Sekuat tenaga yang tersisa, Yumi berusaha menendang orang tersebut. Namun berkali-kali ditendang, orang itu tetap tak mau pergi. "Sakit!" teriak Yumi saat itu. Cukup lama Yumi menahan sakit perut yang sudah dirasa sangat tak wajar. Hingga akhirnya suara ramai-ramai di luar rumah pun terdengar. Inas dan 2 orang bidan kampung masuk ke dalam rumah. Dan saat mereka masuk ke dalam kamar di mana Yumi berada, orang yang tadi berada di tengah kaki Yumi langsung berlari. "Astaga, kejar makhluk itu!" teriak bidan. Tangan sosok itu penuh dengan darah. Sosok itu penuh dengan darah. Dia terlihat tengah berlari menuju jendela untuk pergi dari rumah itu. Melihat hal itu, Inas pun ikut terjun melalui jendela. Namun sayangnya kakinya terkilir saat itu. Akhirnya sosok itu tak terkejar lagi. "Sial!" umpat Inas. Sementara di dalam rumah terdengar rintihan istrinya. Rintihan yang begitu memelas. Saat Inas masuk ke dalam kamar, ia melihat 2 bidan itu masih berusaha membantu mengeluarkan si bayi. Berkali-kali Yumi diberi air rendaman sirih, namun bayinya seperti masih enggan untuk keluar. Setelah perutnya dielus-elus dan didorong oleh bidan, barulah sang bayi yang sangat ditunggu-tunggu kelahirannya itu pun keluar. Tapi bayi itu tak juga kunjung menangis, bahkan nafasnya pun melemah. Bidan pembantu kemudian memasukkan jarinya ke dalam mulut si bayi, agar bayi itu bisa muntah. Lalu dia mengucup hidung si bayi yang bertujuan agar air ketuban yang sempat terminum oleh bayi itu bisa keluar. Akhirnya setelah beberapa kali melakukan pertolongan pertama pada anak Inas dan Yumi, akhirnya bayi tersebut bergerak dan nafasnya kembali teratur. "Syukurlah," gumam si bidan. Akan tetapi, meskipun keadaannya sudah stabil, bayi itu masih tetap tidak mau menangis. "Aduh, luka di bagian kepalanya, mah," ujar bidan yang lebih muda. "Ubun-ubunnya kena?" "Tidak, mah. Yang penting tidak kena itu ubun-ubun." "Anak kami tidak kenapa-napa kan, mah? Baik-baik saja kan? Kok tidak ada suara tangisannya?" ujar Inas. "Tidak apa-apa. Tolong dimandikan dulu anaknya, dibersihkan, nanti juga nangis sendiri," ujar bidan yang tua seraya menyuruh bidan yang lebih muda untuk memandikan si bayi. Dan benar saja, setelah terkena air dingin, si bayi langsung menangis. Jadi di sini kalau bayi baru lahir, apalagi kalau lahirnya malam, mandinya langsung dengan menggunakan air dingin atau air sungai. Tujuannya biar bayi kuat dan tahan dingin. Maka setiap harinya akan mandi menggunakan air dingin, tidak peduli walaupun cuaca sedang hujan. Makanya anak-anak di pedalaman Kalimantan jarang sekali sakit-sakitan, meski mainnya hujan-hujanan, panas-panasan, malam dan siang hari. Tapi tidak semua orang tua menerapkan hal ini pada bayi-bayi mereka, apalagi di zaman yang sudah modern ini. Suara tangisan bayi terdengar. Inas nampak tersenyum dan terus memandangi anaknya. Ia begitu bahagia dan merasa seperti mendapatkan harta karun yang tak ternilai harganya. Setelah semuanya bersih, Inas diminta untuk menguburkan ari-ari anaknya. Dengan cekatan, Inas menyiapkan wadah untuk tambuni anaknya yang terbuat dari anyaman bambu. Tak lupa juga ia menaruh sebungkus besar garam, beserta pulpen juga kertas, serta sedikit bedak dan gincu, karena anaknya perempuan. Kalau laki-laki biasanya diganti dengan minyak rambut tanco. Dan bambu tamiang yang ujung-ujungnya sudah dipotong runcing. Setelah itu, bidan meminta ditemani ke sungai untuk membuang darah-darah bekas lahiran istrinya, agar tidak mengundang kedatangan makhluk-makhluk yang tidak diinginkan seperti panguluh atau manusia jadi-jadian.
dan juga Kuyang. Saat berada di sungai, Inas seperti tak tenang. Sementara bidan tadi masih mencuci dengan diterangi oleh cahaya obor. Tiba-tiba jarik yang masih ada bekas darah Yumi ditarik oleh sesuatu dari dalam air. Tarikannya begitu kencang dan kuat, membuat si bidan ikut tercebur ke sungai. Inas yang menyaksikan kejadian itu langsung ikut terjun ke dalam sungai untuk menyelamatkan si bidan. Sayangnya, meskipun si bidan sudah berhasil diselamatkan, tapi bahalai yang berdarah itu hilang di bawah makhluk yang menariknya ke dalam air. "Bahalainya masih ada darah istrimu," ujar si bidan gemetar antara takut dan cemas. Mereka berdua langsung kembali ke rumah Inas karena takut terjadi apa-apa pada Yumi. Sesampainya di rumah, rupanya Yumi sudah dibersihkan dan ia masih terlihat lemas dan pucat. Perlahan ia menceritakan semua yang ia alami saat akan melahirkan tadi pada suaminya. "Sudah, jangan dipikirkan lagi. Yang penting sekarang kamu dan anak kita sudah aman dan baik-baik saja," ucap Inas. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali bidan sudah merebus kalakai atau pakis merah untuk dimasak sebagai sarapan buat Yumi. Sekalian juga untuk menambah darah. Namun baru satu suap saja, Yumi sudah berhenti. "Perutku sakit sampai ke bawah pusar. Sakit sekali, perih, seperti disayat-sayat," ucapnya lirih. "Alah, paling pura-pura itu, Bu. Kita-kita lahiran mana ada yang diganggu seperti itu," ujar ibu-ibu yang sedang berkumpul di sungai saat mendengar cerita dari bidan yang membantu proses kelahiran anak Inas dan Yumi. "Jangan menuduh seperti itu, Bu, tidak baik. Lagi pula di daerah kita ini memang ada banyak makhluk-makhluk seperti itu." Dengan menunjukkan raut wajah mengejek, ibu-ibu yang paling banyak memakai perhiasan itu pun berkata, "Bukan menuduh ya, tapi saya bicara kenyataannya. Mereka itu cuma pura-pura. Selama saya tinggal di sini dan sudah berapa orang anak yang saya lahirkan di sini, tidak ada tuh yang namanya diganggu makhluk-makhluk halus. Ya karena saya kan tidak melakukan pesugihan, makanya aman." Si bidan itu hanya bisa menghela nafas. Menyesal ia bercerita saat tahu didengar oleh ibu-ibu tersebut. Omongan mereka hanya bisa buat panas kuping. Kalau dilawan, mereka makin menjadi-jadi. Didiamkan, ya sama saja. Malam itu gelagat Yumi sudah sangat aneh sekali. Ia meracau tak biasa, bertingkah seperti sedang mengambil sesuatu yang tak terlihat dengan mata terpejam. Kedua bidan yang masih membantu mengurus Yumi juga bayinya sudah merasa kalau akan terjadi sesuatu pada Yumi. Dan ternyata perasaan mereka benar. Sekitar pukul 2 dini hari, Yumi mengembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Matanya renggang dan mulutnya juga sedikit terbuka. Kedua bidan itu langsung mencoba untuk lebih dulu membersihkan darah-darah yang ada di kasur dan memindahkan jenazah ke tempat yang lebih bersih. Namun mereka berdua saja rupanya tak mampu untuk mengangkat tubuh Yumi yang sangat berat tersebut. Padahal tubuhnya kecil dan kurus, tidak mungkin kalau seberat itu. "Maaf, bisa tolong bantu kami mengangkat tubuh jenazah istrimu, Mas?" ujar bidan yang lebih tua. Masih dengan keadaan menangis dan gemetar, Inas berusaha mengangkat tubuh istrinya yang sudah menjadi mayat. Ia merasa tubuh istrinya masih panas, sama seperti halnya Hawa manusia yang masih hidup. "Ma, yakin kalau istri saya sudah meninggal? Ini badannya masih panas," ujar Inas berharap kalau istrinya masih bisa hidup. "Maaf, Nas, tapi istrimu memang sudah meninggal. Kalau masalah hawa tubuhnya, Uma tidak enak menjelaskannya," ucap bidan. Setelah semuanya bersih, barulah orang-orang dipanggil untuk membantu membaca Yasin sampai pagi.
dan jenazah siap untuk dimandikan. Baru tahu kalau mereka itu beragama Islam, karena selama di sini tidak pernah sekalipun ke masjid. Iya kan, Bu? Ujar salah satu ibu-ibu seraya menyenggol ibu-ibu di sampingnya. Sudah ah, orang yang sudah meninggal jangan diomongin, kasihan. Menjelang pukul 4 dini hari, di saat ibu-ibu yang lainnya masih membaca Yasin secara bergantian, tiba-tiba ibu-ibu yang mengenakan jilbab berwarna ungu terong menjerit kaget sambil menunjuk ke bagian kaki jenazah. Kakinya bergerak naik. Namun ibu-ibu yang lainnya sama sekali tak melihat adanya pergerakan pada kaki mayat yang ditutupi dengan kain itu. Kalau ngantuk istirahat saja, Bu. Nanti gantian baca Yasinnya, ujar yang lain. Tidak, tadi kakinya memang bergerak. Aku melihatnya sendiri. Salah satu ibu-ibu membuka penutup kaki mayat, tetapi kakinya masih kaku, walaupun memang agak sedikit tegak. Mereka saling bertatapan satu sama lain, lalu cepat-cepat menutup kembali kaki mayat dengan kain. Perasaan mereka yang berada di sana sudah tidak enak, apalagi saat bau amis menyengat hingga membuat perut menjadi mual. Untungnya hal aneh itu hanya 1 jam lebih, karena kemudian dari masjid terdengar suara adzan subuh, pertanda pagi sudah hampir tiba. Mereka bergantian untuk melakukan sholat subuh. Setelah itu tempat pemandian jenazah mulai dipersiapkan. Bapak-bapak juga mulai ikut membantu mengambil air ke sungai untuk keperluan memandikan jenazah. Saat jenazah dimandikan, kejadian aneh kembali terjadi dan dirasakan oleh para tukang pemandi jenazah. Bagian kaki Yumi tegak dan kaku, sulit untuk dibenarkan. Mata dan mulutnya juga tidak bisa dirapatkan, hingga membuat air banyak yang masuk melalui mulut jenazah yang terbuka. Menurut orang-orang, ciri-ciri mata dan mulut mayat yang renggang tak bisa ditutup seperti itu sedang menunggu seseorang untuk dia jemput, entah itu suami, anak, orang tuanya, ataupun juga pihak keluarga si mayit. Dan ciri-ciri kaki yang tegak itu konon pencirian kalau ia kelak akan bangkit lagi dalam wujud yang berbeda, wallahu alam. Selesai dimandikan, jenazah pun langsung dikafani. Ketika akan mengikat tali pocong di bagian kaki jenazah, tiba-tiba tercium bau busuk menyeruak, membuat orang-orang saling pandang satu sama lain dengan penuh kebingungan. Namun mereka tetap melanjutkan prosesnya meskipun bau busuk semakin menyengat. Saat jenazah dimasukkan ke dalam keranda dan ditandu menuju area pemakaman, langkah demi langkah terasa semakin bertambah berat. Keringat membasahi baju para penandu jenazah di pagi yang mendung itu. Jenazah semakin bertambah berat di setiap langkah menuju liang lahat. Inas terlihat menangis sesenggukan sambil menggendong anak bayinya. Di belakangnya beberapa ibu-ibu juga terlihat sedang asik menggosip, membicarakan tentang keanehan-keanehan yang terjadi pada jenazah. Setelah jenazah selesai dikebumikan, proses pembacaan talqin pun dimulai. Angin berhembus sangat dingin menyengat tulang sepanjang pembacaan talqin itu. Dan singkatnya, seusai itu, satu persatu orang pulang ke rumah masing-masing. Yang waktu itu masih berdiri di dekat makam almarhum Yumi hanyalah anak dan suaminya. Dan saat ia akan pergi, suara jeritan panjang terdengar di sekitar pemakaman. Inas mengedarkan pandangannya ke seliling area pemakaman, namun tak ada siapapun di sana. Hanya suara gemerisik daun yang ditiup oleh angin, menciptakan bunyi yang membuat bulu kuduk merinding. Malam hari pertama setelah kematian Yumi, dari sore hingga sehabis Isya, rumahnya didatangi banyak orang yang diundang untuk menurun tanah atau upacara tahlilan. Selepas acara tahlilan, orang-orang pulang ke rumahnya masing-masing. Begitu juga dengan kedua orang bidan yang telah membantu persalinan almarhum Yumi. Dan tinggallah Inas dan anaknya yang masih bayi di rumah itu. Semakin malam,
Suasana semakin dingin dan sepi. Hanya sesekali terdengar suara gaduh benda di dapur yang kemungkinan sedang ada tikus yang memakan bekas-bekas makanan tadi. Inas meletakkan anaknya di atas kasur, dan ia juga ikut merebahkan diri di samping anaknya. Saat tengah malam, Inas terbangun karena merasa sangat kehausan. Perlahan-lahan ia melepaskan pelukannya pada tubuh si bayi. Ia berjalan pelan ke arah dapur untuk mengambil air minum. Namun saat ia baru saja akan menenggak air putih itu, anaknya menangis dengan sangat kencang di dalam kamar. Buru-buru ia meletakkan gelas, lalu ia pun berlari ke arah kamar. Us, us, us. Inas berusaha menenangkan anaknya. Ia memeluknya sambil berkata, "Tidak apa-apa, Nak. Ayah ada di sini." Namun tangisan bayinya malah semakin kencang, bahkan sudah parau. Setelah beberapa saat tak mampu mendiamkan tangisan anaknya, Inas pun ikut menangis. Ia sangat sedih dan terpukul. Kesedihan karena kehilangan istri dan gagal menenangkan anaknya, semua bercampur menjadi satu. Hingga akhirnya sekitar pukul 1 atau 2 dini hari, barulah anaknya berhenti menangis dan langsung tertidur. Inas masih menggendong anaknya karena takut jika ditaruh di kasur, anaknya akan kembali terbangun. Ia duduk bersandar di dinding. Matanya melihat sebuah foto di mana di situ terlihat foto dia dan istrinya. Hingga tak terasa air mata kembali mengalir dari kedua sudut matanya. Pikirannya kembali melayang ke beberapa waktu sebelum istrinya meninggal. Andai waktu itu bisa diulang kembali, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian malam itu, batin Inas berkata. Singkat cerita, malam itu merupakan malam tahlilan di rumah Inas. Inas duduk di atas kasur sambil menggendong anaknya. Dan pada saat bidan masuk ke dalam untuk menggantikan Inas menjaga anaknya, ia berjalan ke dapur untuk mengambil sesuatu. Namun saat ia tiba di pintu penghelat antara dapur dan lorong kamar, ia mendengar ibu-ibu di dapur yang tengah membicarakan tentang kejadian-kejadian aneh yang sudah mereka alami selama 2 malam ini dan dirasakan oleh beberapa warga. Lalu mereka mengaitkan semua itu dengan keanehan-keanehan yang mereka lihat pada kondisi jenazah. Mereka seakan menuduh kalau Yumi sudah menjadi arwah penasaran dan mulai meneror warga. Brak! Inas membanting gelas tepat di atas makanan yang sudah tersusun rapi. Dasar mulut-mulut api. Kalian ini selalu saja membicarakan orang lain tanpa pernah bercermin. Sudah benar hidup kalian? Atau apakah kalian mendapatkan harta yang berlimpah setelah bergibah ria? Bentak Inas dengan raut wajah penuh kemarahan. Ibu-ibu yang berada di sana menjadi terdiam dan menunduk. Ada beberapa di antaranya langsung keluar dari dapur melalui pintu belakang karena malu telah dibentak seperti itu oleh tuan rumah. Aku bertanya pada kalian, apakah keluargaku pernah mengganggu kalian sehingga kalian selalu menyenggol keluargaku? Tolong jelaskan, apa yang salah dari keluargaku? Apa? Beberapa bapak-bapak mencoba menenangkan Inas agar lelaki itu tak berbuat lebih jauh lagi. Karena ibu-ibu di dapur itu sudah benar-benar sangat ketakutan. Sejurus kemudian Inas membubarkan orang-orang yang berada di rumahnya, hingga hanya menyisakan kedua bidan yang masih berdiri di dekat pintu kamar. Kalian juga boleh pulang, ujar Inas seraya mengambil bayinya. Setelah rumahnya sudah sepi, Inas pun menangis sesenggukan. Sampai tengah malam ia tak bisa tidur. Perasaannya masih dipenuhi emosi karena ibu-ibu yang menyebut istrinya telah jadi hantu. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari luar rumah. Ketukannya begitu sangat nyaring dan terdengar sampai ke dalam kamar. Dengan langkah pelan, ia berjalan ke arah pintu. Saat pintu terbuka, terlihat sesosok putih melayang-layang di depan pintu, membuat Inas kaget dan ketakutan. Cepat-cepat ia menutup pintu dan bersembunyi di dalam kamarnya.
Inas memeluk anaknya dengan sangat erat di atas kasur sambil menutup kedua matanya. Tiba-tiba suara gagang pintu yang berusaha dibuka terdengar. "Biarkan aku menggendong anakku," ujar suara dari arah luar. Inas seketika membuka matanya saat mendengar suara tersebut. Ia diam untuk memastikan lebih jauh apakah suara itu benar-benar milik istrinya atau bukan. Namun berkali-kali didengar suara itu tetap tak berubah. Sampai-sampai akhirnya Inas memberanikan diri bertanya. "E, Kau, kau, kau itu Yumi?" Tanyanya dengan hati deg-degan antara takut, bingung, dan senang. "Iya, aku Yumi. Tolong bawa kemari anakku. Aku ingin sekali memeluknya," balas suara tersebut. "Tidak, kau sudah mati," ujar Inas seraya memeluk anaknya lebih erat lagi. "Sebentar saja, aku ingin sekali memeluknya. Ta- ta- Tapi kau sudah..." Brak! Pintu terbuka dengan sangat keras. Sosok Yumi terlihat seperti melayang-layang memasuki kamar tersebut. Jangan sentuh anak kita, Yum. Kamu udah mati," ujar Inas takut. "Jangan takut, Mas. Aku tidak bermaksud menyakiti kalian. Aku sangat menyayangi kalian," ucap Yumi lirih terdengar. "Tidak, pergi dari sini," ujar Inas bergetar. Dan wush, sosok Yumi akhirnya menghilang. Tubuh Inas gemetar ketakutan. Keringat dingin pun membasahi sekujur tubuhnya. Keesokan harinya sekitar pukul 9 pagi, kedua bidan yang pernah membantu Yumi melahirkan datang ke rumah untuk mengecek si bayi. Dan saat mereka masuk ke dalam rumah, terdengar suara tangisan parau anaknya Inas. Inas terlihat berbaring di kasur sebelah anaknya dengan keadaan tubuh menggigil. Tubuhnya sangat panas. Tolong jaga anakku untuk hari ini," ujar Inas dengan suara bergetar. "Ya Nas, iya, kamu tenang saja," kata bidan yang lebih tua. Seharian itu Inas terbaring sakit di kamarnya setelah sebelumnya melihat penampakan hantu yang sangat mirip dengan sang istri. Sore harinya ia mencoba untuk bangun karena kedua bidan yang mengasuh anaknya akan segera pulang ke rumah mereka masing-masing. "Kamu yakin bisa, Nas? Kalau tidak, begini saja. Aku akan membawa anakmu ke rumah. Besok aku bawa lagi kemari." Inas berpikir sejenak. Karena merasa tubuhnya masih gemetar dan juga kepalanya sangat pusing, akhirnya ia menyetujui usul dari bidan tersebut. Setelah itu, dua orang bidan itu pergi membawa anaknya. Inas kembali masuk ke dalam kamar dan dia pun berbaring. Pikirannya jauh menerawang mengingat kejadian tadi malam. Ia tak menyangka jika yang dibicarakan ibu-ibu itu benar adanya. Tapi apa sebabnya yang membuat Joni menjadi hantu? Tengah malam, Inas terbangun karena mendengar suara tangisan bayi di kamar sebelah. Semakin lama suara tangisan bayinya semakin nyaring. Inas bangun dan seketika mengerutkan keningnya. Karena seingatnya kedua bidan sudah membawa serta anaknya. Lalu bayi siapakah yang menangis di dalam rumahnya itu? Penasaran, Inas langsung berjalan keluar kamar. Ia coba menempelkan telinganya di depan pintu kamar sebelah. Ternyata tak hanya suara tangisan bayi, tapi juga ada suara perempuan yang tengah bersenandung lembut. Jantung Inas terpacu lebih cepat setelah mendengar suara tersebut yang tak lain adalah suara istrinya. Dengan tangan gemetar, Inas mencoba membuka pintu untuk menyelamatkan anaknya dari Yumi yang telah menjadi hantu. Brak! Pintu terbuka. Terlihat Yumi yang tengah menggendong anak mereka. Yum, lepaskan anakmu, Yum. Jangan bawa dia. Aku mohon. Dia adalah satu-satunya yang kupunya sekarang," isak Inas. "Aku tidak menyakitinya.
Aku berusaha menjadi ibu yang baik untuk anakku, kata sosok itu. Tapi lihatlah kau sekarang, kau bukan lagi seorang manusia, Yum. Manusia atau bukan, kasih sayangku pada kalian akan tetap sama, Mas, dan tak akan mungkin pernah berubah. Inas tercekat, istrinya benar. Ia pun juga merasakan hal yang sama. Walaupun istrinya telah menjadi sosok hantu, namun ia senang telah melihat istrinya lagi. Setelah menghela nafas panjang, Inas akhirnya mau menerima kedatangan sosok hantu istrinya di rumah tersebut. Meski awalnya ia sangat ketakutan. "Terima kasih, Mas," ucap Yumi tersenyum. Senyumnya dingin dan kaku, terkesan menyeramkan. Suara ketukan di pintu depan rumah terdengar berulang-ulang. Inas keluar meninggalkan hantu istrinya yang masih menggendong anaknya. Saat pintu terbuka, terlihat bidan yang berusia cukup tua berdiri dengan wajah menunduk. Ia meremas-remas tangannya sendiri. "Ada apa, Mak?" tanya Inas. "Inas, maafkan aku. Tadi, tadi saat aku membuatkan kopi untuk anakmu ke dapur, dia aku tinggalkan di dalam kamar sendirian. Dan saat aku kembali ke kamar, anakmu sudah menghilang," isak bidan itu dengan nada bicara yang sangat gugup. Dan bertepatan dengan itu terdengar suara tangisan bayi dari dalam kamar. Si bidan nampak kaget. Tanpa permisi, ia masuk untuk memastikan asal suara tersebut. "Hah?" ujarnya terkejut. Si bidan menatap Inas dengan mata melotot. Bagaimana bisa?" gumamnya sebelum jatuh tak sadarkan diri. Inas gelagapan sendiri melihat si bidan yang pingsan. Ia takut kalau nanti akan banyak orang-orang yang tahu tentang istrinya. "Aduh, bagaimana ini? Kalau sampai semua orang tahu, mereka pasti akan menyuruhku mencari cara untuk mengusirmu," kata Inas gugup. "Kau juga, kenapa mengambil anak kita tanpa bilang padaku?" "Bagaimana caranya aku bilang padamu? Kau saja sebelumnya takut padaku." "Aduh, mak, mak, bangun mak." Inas berusaha membangunkan bidan itu. Inas mengambil air putih ke dapur untuk diciprat-cipratkan pada muka si bidan agar dia segera siuman dari pingsannya. Setelah sadar, si bidan langsung berusaha berdiri karena takut. "Mak, aku mohon, jangan ceritakan kejadian ini pada siapapun. Aku mohon, aku tidak mau orang-orang kembali menuduh yang tidak-tidak pada keluargaku," ucap Inas memelas. Tapi Nas, aku mohon Mak, tolong aku. Cukup aku dan Uma yang tahu kejadian ini. Aku pun bingung, kenapa anakku bisa ada di sini," potong Inas cepat. Setelah beberapa saat dan keadaan si bidan mulai tenang, ia pun menyetujui untuk tidak akan menceritakan kejadian malam itu pada siapapun. Dan sejak malam itu juga, Inas bisa tidur sepanjang malam, karena setelah seharian menjaga anaknya, juga sambil bekerja dari rumah, malam harinya sosok Yumi pasti akan datang menggantikan Inas untuk menjaga anaknya. Dan akan pergi sebelum adzan subuh berkumandang. Hari-hari Inas menjadi lebih baik karena kehadiran arwah istrinya, meskipun mereka hanya bisa berkumpul di waktu malam hari. Akan tetapi, setelah 2 bulan lebih menjalani malam-malam seperti itu, seminggu terakhir ini Yumi selalu datang terlambat. Jika ditanya, ia selalu mengelak, dan kadang-kadang wajahnya juga tiba-tiba berubah menjadi sangat menyeramkan, yang tentu saja membuat Ina sering ketakutan. Waktuku sudah hampir habis. Tepat di hari ke-100 setelah kematianku nanti, aku akan pergi untuk selamanya, ucap Yumi lirih. Nampak sekali raut wajah sedihnya ketika mengatakan hal itu. Begitu juga dengan Inas. "Kau akan pergi lagi untuk yang kedua kalinya." Wajah pucat Yumi menunduk sangat dalam.
Kalau kau ingin pergi, pergilah sekarang. Tak usah kau menunggu sampai 100 hari, ujar Inas seraya pergi meninggalkan sosok Yumi. Dan tanpa ia sadari, beberapa orang bapak-bapak yang sedang mencari kodok mencoba mengintip ke dalam rumah Inas. Mereka penasaran dengan apa dan siapa Inas berbicara. Saat menemukan lubang yang cocok untuk mengintip, mereka pun bergantian untuk melihat tentang apa yang dilakukan Inas di dalam rumah. Dan saat tiba giliran bapak-bapak yang agak polos, ia dikagetkan dengan penampakan wajah buruk di lubang itu. "Ah, hantu!" teriaknya seraya berlari meninggalkan teman-temannya. Bapak-bapak yang lainnya akhirnya juga ikut berlari karena takut dimarahi oleh Inas. Sementara di dalam rumah, Inas bergegas keluar rumah setelah lamat-lamat mendengar ada orang berteriak di luar. "Heh, siapa itu?" teriak Inas, seraya berjalan ke tanah. Ia berkeliling rumahnya untuk mencari tahu apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang tadi di sekitar rumahnya. Saat ia menemukan wadah tempat kodok, Inas nampak sangat kesal sekali dengan perlakuan orang-orang yang sudah mulai berani mengintip dan memata-matainya. Sejak malam itu, saat ia memarahi sosok istrinya sudah tak pernah terlihat lagi. Namun, kini malah warga yang mulai kena teror oleh arwah Yuni. Mulai dari pintu yang digedor-gedor dan bau busuk yang menyengat di sekitar rumah. Dan ada pula yang sampai sakit karena dihantui oleh sosok Yumi di jalan saat akan pulang. Tak hanya sampai di situ, menjelang hari ke-100, rumah-rumah warga semakin parah diganggu oleh arwah Yumi. Makanan apapun yang ada di dapur ataupun baru mereka masak akan langsung membusuk dan berulat. Warga mulai resah dengan kejadian-kejadian aneh yang mereka alami. Beberapa orang tua di desa itu diminta untuk berbicara baik-baik pada Inas, agar mau mencari cara untuk mengusir hantu istrinya tersebut dari kampung mereka. "Saya tidak tahu caranya, Pak, tapi saya yakin arwah istri saya tidak akan mengganggu orang-orang yang tidak pernah mengganggu dia semasa hidupnya. Contoh seperti Bapak. Apakah Bapak pernah mengalami semua kejadian aneh itu?" Para tetua desa saling pandang satu sama lain. Yang dikatakan Inas memang benar, karena selama teror arwah Yumi dimulai, mereka sama sekali tak pernah merasa diganggu. Memang, semua orang memiliki dosanya masing-masing yang akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tapi apakah pantas mereka bangga dengan dosa-dosa itu? Selama hidup di sini, keluarga saya selalu mendapatkan fitnahan. Kami dibilang pesugihan, menumbalkan anak, dan lain-lain. Dengan bangga mereka bergibah tentang fitnah keburukan keluarga kami. Orang-orang itu yang hanya menilai seseorang dari tampilan luarnya saja. Apa kesalahan kami pada mereka? Begini Nak Inas, kalau masalah itu kami memang pernah dengar. Kami juga sudah coba mengingatkan agar mereka tidak terus-terusan menyebarkan berita-berita yang belum pasti kebenarannya. Tapi seperti yang Anak Inas ketahui, warga di sini sangat senang membicarakan keburukan-keburukan orang lain, mengomentari kehidupan-kehidupan orang lain. Itu sudah menjadi candu di sini. Kami sangat mengharapkan kalau Nak Inas ini mau memaafkan mereka. Saat istri saya sudah meninggal pun, mereka terus saja membicarakan istri saya, mengatakan hal-hal yang tidak baik pada almarhumah. Sampai-sampai malam itu saya sudah tidak bisa lagi menahan emosi yang meluap-luap di hati saya. Meminta maaf itu gampang, memaafkan juga mudah. Tapi apakah dengan kata maaf istri saya bisa hidup lagi? Ujar Inas dengan nada tinggi. Setelah berbicara panjang lebar, namun Inas sama sekali tak mau menuruti permintaan tetua desa. Hingga akhirnya tetua desa tersebut pulang. Namun setelah hari ke-100, setelah kematian Yumi, desa itu kembali aman. Tak ada lagi gangguan-gangguan dan tak ada lagi kejadian-kejadian aneh yang menimpa mereka. Namun sayang,
Warganya, terutama ibu-ibu, sama sekali tak mengambil contoh dari apa yang sudah pernah mereka alami, yakni diganggu arwah orang yang mereka gosipkan. Kini malah semakin parah. Kesenangan gosip-menggosip sudah mulai mencandui orang-orang yang bahkan baru tinggal di sana. Mereka tak sadar jika hanya dosalah yang akan mereka dapat akibat menggunjing tentang orang lain. Tepat di 107 hari, anak Inas meninggal karena demam dan cacar. Setelah anaknya meninggal, Inas pergi dari desa tersebut dan tak pernah kembali ke sana lagi. Kenangan pahit dan suram ada di desa tersebut. Ia sudah tak ingin berurusan dengan masa lalu kelamnya di sana, apalagi untuk mengingat orang-orang yang tinggal di desa tersebut.